Jadi ya sudah, bisnis itu cuma dua fungsinya itu. Kalian cukup mainkan marketingnya, lalu berinovasi. Nah ini ada Peter Drucker, seorang pakarnya lah atau founding fathernya dari sisi ilmu bisnis. Ya bisnis itu cuma dua. Marketing, kita kan punya produk, ada marketing, dikomunikasikan. Nah, terus berinovasi, gimana produk A ini terus diimprove, ditingkatkan secara terus-menerus, secara konsisten. Sampai kapan ya? Sampai dunia ini ada kan? Sampai perusahaan tersebut masih ada. Gitu. Nah, kenapa sekarang bicara marketing? Coba teman-teman lihat data ini. Ya orang sales itu salah satu profesi yang paling tidak dipercaya selain para politisi. Beda dengan profesional seperti dokter, ilmuwan, guru atau dosen, bahkan orang biasa, bahkan para tentara atau polisi. Jadi artinya bicara marketing itu ya mungkin bicara omong kosong, tetapi intinya bukan itu. Kita ingin mengkomunikasikan produk yang kita miliki itu apa saja sih keunggulannya, kelebihannya, digunakannya itu seperti apa. Itu kan perlu dikomunikasikan dengan mungkin teman-teman udah kenal gimana copywritingnya, storytellingnya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ya udah. Bicara marketing itu, kalau misalkan kita definisikan dulu ya itu menciptakan, mengkomunikasikan, mencapai apa, menyampaikan, mempertukarkan tawaran yang bernilai kepada pelanggan kah, klien kah, mitra atau masyarakat luas. Jadi bicara marketing, kita cukup dua perspektif aja. Gimana caranya orang yang menjadi awalnya kebutuhan menjadi keinginan gitu ya. Bukankah makanan itu kebutuhan? Tetapi gimana caranya kita komunikasikan menjadi suatu keinginan? Bukankah mobil ini bagi sebagian orang keinginan, tapi bagi sebagian orang yang sering mobilisasinya padat bepergian menjadi kebutuhan? Artinya kan gimana kita mengkomunikasikan itu kepada siapa? Kepada target market kita. Makanya ada marketing, ada branding gitu kan. Nah, itulah dasarnya. Begitupun holiday atau liburan. Mungkin bagi salah sebagian kelompok itu keinginan, tapi bagi sebagian kelompok tertentu dia kebutuhan. Nggak, jadi kita bisa bolak-balik seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat proses dari advertising, promosi, dari publicity, public relation, lalu ada sales di suatu pameran nih, proses ini semua, yaitu disebut marketing. Jadi marketing itu dia mengkomunikasikan melalui advertising atau iklan, entah itu di billboard, pakai pamflet gitu ya, pakai koran, atau bahkan teman-teman sering scroll ada di TikTok, di Facebook, di story IG, di Reels. Seperti itu. Artinya channel-channelnya saja yang berbeda gitu kan. Mempromosikan gitu kan. Ada buy one get one gitu kan. Ada member car dan teman-temannya. Nah, sehingga kalau misalkan di otomotif, rata-rata mereka bikin event gitu ya, seperti Gias gitu ya, seperti e-Expo, IMS gitu ya, dan teman-temannya. Kayak gitu. Itu semua disebut marketing gitu. Lanjut. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus lihat sejarah ke belakang. Sekarang teman-teman ngayal dulu atau ngebayangin 100 tahun ke belakang. Kira-kira kalau ada yang jualan produk, ya udah di tahun itu kita kalau misalkan butuh pasti beli. Karena kan tidak ada opsi lain. Pasti yang akan kita lihat hanya fungsional saja. Atau mungkin ada yang nawarin pisau, pasti nawarin ke ibu-ibu gitu ya. Untuk apa ya? Untuk perkakasnya di dapur. Artinya berawal dari suatu produk. Jadi ibaratnya dulu tuh suatu perusahaan atau pabrik tuh ya udah bikin dulu aja produknya, nanti ujung-ujungnya ya tawarin aja gitu. Atau mungkin teman-teman tahulah Tupperware, Tupperware ibu-ibu itu kan ujung-ujung langsung aja ditawarin ke emak-emak gitu ya. Bahkan kita gitu kan selaku anaknya sampai hilang Tupperware aja udah dimarahin saking berharganya sih barang tersebut gitu ya. Nah, yang kedua, baik customer centric. Pada akhirnya evolusi awalnya mereka langsung bikin produk, ujung-ujung ditawarin ke market. Poin keduanya harus berdasarkan customer. Oh, ternyata customer itu butuhnya pisaunya yang model seperti ini, dengan pegangannya seperti ini, dengan bentuk seperti ini, seperti itu. Lanjut lagi ke human centric.
Jadi semakin dalam gitu ya, jadi berdasarkan dari sisi humanity-nya. Dia itu mungkin seorang yang perfeksionis, seorang yang humble gitu kan, seorang banyak sekali gitu ya. Lalu hari ini kita bicara digitalisasi. Artinya digital ini membawa ke teknologi humanity, semuanya by AI. Kita bikin story, mungkin kulit kita sedikit gelap, kita pakai efek filter gitu ya. Kita pengen lucu-lucuan, ada efek filter, gambar-gambar kucing atau hewan sejenisnya. Jadi seperti itulah transformasi untuk apa ya? Untuk mengkomunikasikan. Bicara Instagram, suatu platform yang ingin dia apa? Petakan yaitu supaya user itu bisa terus intuitif menggunakan aplikasi atau platform tersebut. Nah, ini poinnya yang tadi. Sekarang kita bicara produk. Kita ingin deliver value atau create value. Jadi gini, teman-teman, anggaplah kita kan ingin berbisnis itu dengan biaya yang minim, untung segede-gedenya. Sekarang gini, apakah di antara deliver value dan create value ada yang salah? Tidak ada yang salah. Menyesuaikan capital atau finance atau modal kita. Nah, di bagian deliver ini kita harus understanding. Pertama, kita pahami customer centricnya. Misalkan, dulu contohnya misalkan Gojek. Berawal dari keresahan Panadi Makarim, seorang founder Gojek, tiap hari, waktu itu beliau masih kerja di Jalora, pulang pergi naik mobil macet. Artinya kan mobilisasi terganggu dan sering telat. Ya udah alternatifnya pasti menaik kendaraan roda dua. Lalu dia naik mencari pangkalan ojek yang sangat jauh, bahkan harganya juga ditembak karena yang muka Panadi Makarimnya sedikit bule. Nah, dari keresahan itu dan dia mengambil problem itu untuk menyelesaikan pain point yang awalnya gimana caranya dia bisa pesan transportasi dimanapun melalui aplikasi, lahirlah Gojek. Dulu, Gojek juga tidak lahir seperti aplikasi super app sekarang. Dia dulunya berawal dari customer service. Jadi orang yang mau pesan ojek itu cukup hubungi customer service. Untuk apa? Untuk memvalidasi idenya dia. Supaya apa? Tidak keluar ongkos atau modal yang banyak. Kayak gitu. Nah, atau create value. Misalkan nih, kita tahu kan seperti platform apa? ChatGPT. Nih yang ramai sekarang ChatGPT. ChatGPT itu kan didevelop langsung, bener gak? Langsung oleh engineer-engineer apa IT yang hebat gitu kan, karena dia punya datanya dari server gitu kan diolah menggunakan sistem dan dari SEO-nya juga dia punya data-datanya karena dia punya modal yang kuat gitu kan bahwa percaya ketika si ChatGPT ini launching langsung di market bahwa market atau pasar itu akan butuh. Artinya dia perlu modal awal dulu. Untuk apa? Untuk ngedevelop platform ChatGPT-nya yang kita biasa pakai entah itu di laptop ataupun di HP. Nah, artinya kan secara cost pasti tinggi karena dia kan langsung dengan ide gila dia yang menebak mungkin 10 tahun ke depan dan seterusnya bahwa AI itu akan menggantikan posisi manusia. Nah, itulah perbedaannya. Apakah kita ingin mulai dari memahami customer dengan modal yang minim atau langsung kita tuh high cost dengan ngedevelop suatu ide atau suatu barang atau suatu produk dengan biaya yang mahal kayak gitu. Nah, sekarang kita juga harus paham apa yang menjadi perbedaan dari sisi marketing, dari sisi selling dan branding. Tentunya cara memahami ini untuk apa fungsinya ya? Untuk memahami. Kan kita tahu gaya bahasa ke Gen X pasti beda. Gaya bahasa mengkomunikasikan ke Gen Y-nya pasti beda. Begitupun seterusnya hingga ke baby boomers. Karena kan pilihan diksi, redaksi itu kan tiap generasi beda perkembangannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan bicara company itu kan bicara bahasa universalnya ya marketing ini aja. Marketing, selling, branding. Objektif tujuan seorang marketing yaitu meningkatkan market share. Yang namanya selling ya agak ada lagi. Gimana caranya jualan laku supaya omsetnya naik. Dan branding supaya mencari jati diri konsumen. Seperti contoh, kalau kita lihat seseorang pegang handphone ada logo Apple, minimal kita mempersepsikan, oh ternyata dia orang kaya. Tapi kan
kita tidak bisa tahu apa yang menjadi apa di belakang orang tersebut. Mungkin dia nyicil, mungkin dia dikasih kado, dan lain-lain. Nah, sekarang bicara marketing pasti mencari manfaat yang dicari. Makanya apa yang selalu dikomunikasikan? Fiturnya, apa keunggulannya, apa kelebihannya gitu kan dari hasil komunikasi tersebut. Misalkan seseorang lihat spanduk, lihat iklan di TV, lihat di TikTok Live, jadilah fisiknya untuk dijual, bener gak? Dan tentunya dari hasil si iPhone tadi menjadi ikatan emosi. Kita pegang HP yang ada logo Apple itu pede banget gitu ya. Mau jalan-jalan di mana-mana juga kayak gitu. Lanjut ke yang diperoleh konsumen. Makanya marketing konsumen dapat aja, mendapat apa aja gitu kan. Makanya kalau misalkan misalkan kita lihat iklan di suatu TV, kita kan hanya dikasih tahu, oh saya kalau misalkan beli obat batuk OBH akan menghilangkan dahak atau menyembuhkan batuk kayak gitu. Goalnya ya udah supaya permintaannya terus meningkat. Kalau selling ya gimana caranya supaya closing kan sesuai target yang ingin dicapai. Dan tentunya bicara branding loyal ya. Kalau misalkan orang-orang gengnya Apple iPhone, dia pakai AirPods-nya, pakai MacBook gitu ya, pakai jam tangannya atau smartwatch-nya semuanya ekosistemnya menggunakan Apple saking loyalnya. Seperti itu. Waktunya makanya bicara marketing jangka panjang. Kalau selling ya udah pasti targetnya by bulan. Setiap bulan wajib closing karena kan harus bayar gajian gitu kan dan lain-lain. Nge-branding bicara jangka panjang sehingga bicara asetnya ya marketing itu tangible atau tangible tuh aset berwujud. Kalau branding intangible asset. Sekarang saya tanya, kalau saya mengeluarkan kata-kata ini dari benak teman-teman, apa yang akan teringat? Orang pintar minum apa? Pasti minimal kita menjawab tolak angin. Kenapa? Karena kita udah dicekokin kan dari kecil mungkin mulai tumbuh SMP, SMA, kuliah dan seterusnya kita lihat TV karena kan waktu itu mungkin kita generasi 90-an 80-an gitu ya. Ya udah komunikasi yang kita bisa akses cuman itu. Mungkin sekarang orang-orang Gen Z gitu ya atau bahkan Gen Alpha mereka bisa lihat di TikTok, di Instagram, Facebook, YouTube bahkan kayak gitu. Nah, ini perbedaan lanjutannya. Nah, ini contoh. Sekarang nih, ada suatu perusahaan memasang iklan baligo di tengah kota di Jakarta. Ini berapa biayanya? Pasti ratusan miliaran rupiah. Tapi logikanya kan kita tahu bahwa literasi masyarakat Indonesia itu sangat rendah secara membaca dan lain-lain. Tapi kenapa sih perusahaan dengan kreatifnya memasang iklan ini? Ada yang tahu iklan apa ini? Ini adalah iklan Gojek. Kenapa Gojek bikin cerpen sepanjang ini? Karena di titik inilah macetnya itu bisa sampai baca teks sepanjang ini. Gitu. Artinya kan bicara marketing itu bukan hanya bicara konten saja, tapi kreatif. Dan kita punya insting bahwa untuk mengkampanyekan suatu perusahaan ini dengan ide kreatif seperti ini, ya ini goalsnya. Ya udah seolah-olah nyindir gini lah. Kamu itu naik mobil di Jakarta pulang kerja berangkat kerja macet. Udah bisa baca cerpen sepanjang ini. Gitu kan. Kenapa gak naik Gojek aja seolah-olah kan ingin seperti itulah mendirect target marketnya. Nah sekarang kalian mungkin tahu brand Erigo. Apa sih hebatnya Erigo? Apa sih brand-brand yang mungkin teman-teman udah kenal dari sebelumnya? Kenapa? Ya karena kan Erigo kapitalnya atau duitnya gede. Dia hanya dengan brand sekarang kan murah, cuma 100.000, 150.000 kan, hanya di bawah 200.000 produk mereka. Tapi karena bicara budget soal marketing mereka lebih gede dari brand-brand lokal lainnya, mereka langsung KOL-nya atau influencernya oleh artis-artis terkenal, ya pasti langsung boom dan langsung diposting atau pasang iklan di New York, pusat fashion, kiblat fashion di dunia. Nah, gitu. Jadi ya bicara marketing itu bicara budget kayak gitu. Nah, jadi kalau bicara marketing cukup tiga ini aja. Siapa target customernya, lalu gimana cara kita menjangkau customer tersebut, lalu apa strategi action plan untuk memanagenya. Ini stepnya cuma tiga ini bicara marketing. Siapa targetnya, gimana kita menjangkaunya, lalu gimana strategi action untuk nge-manage proses tersebut.
Nah, seperti inilah ilustrasi marketing. Sekarang ada bapak yang pakai alat pancing sederhana dengan ada yang si bapak naik perahu. Dia kan tujuannya sama, sama-sama mencari ikan. Kira-kira biaya beli alat pancing ini dengan dia mungkin sewa perahu atau dia punya perahu, pasti cuannya, modalnya banyak dia. Dan pasti secara pendapatan ikan juga pasti akan lebih banyak dia. Ya dia cuman bisa mungkin di kolam, di kali, di sungai. Dengan ikan, ya ikan seadanya aja yang udah ada ada dari kolam gitu kan. Tapi tujuan dia mungkin ingin menangkap ikan tuna, bahkan paus, bahkan ikan-ikan lobster yang sangat premium. Artinya kan ya udah bicara marketing itu bicara budget, bicara harga. Jadi kalau kita punya budget yang minim, ya udah kita cukup mainkan platform yang sudah biasa mainkan seperti sosmed ya yang kita biasa gunakan sehari-hari. Kayak gitu. Kenapa semakin banyak rame di sisi Instagram Ads, di Facebook Ads, TikTok Ads, Live gitu ya dan lain-lain. Nah, sekarang apakah kita bisa pasang iklan di TV, di billboard, di majalah gitu ya? Ya sangat bisa. Pertanyaannya, duitnya ada gak? Ya balik lagi gitu kan. Kenapa perusahaan yang kaya makin kaya, yang besar makin besar ya? Karena dia duit kapitalnya sangat banyak. Ya mungkin inboundnya sangat pasif. Tapi ya sudah. Karena hari ini bicara algoritma, kalau kita sudah tahu gimana cara bikin hook, copywriting gitu kan, dan jago editing, bikin kinematik ya udah kita pakai yang inbound aja gitu ya dengan yang gratisan tapi kan gak gratisan juga gitu ya kita ada akses internetnya kuotanya bahkan harus punya laptop HP kayak gitu. Nah kenapa gitu kan akhir-akhir ini menjadi seksi menggunakan digital marketing ya toh kita lihat populasi dunia dulu aja. Populasi dunia hari ini hampir 8 miliar berdasarkan data WR sosial tahun 2002 gitu kan dan sudah terkoneksi hampir 9M dengan setengah penghuni bumi ini sudah punya akses ke internet. Jadi kita sepakat, saya misalkan punya produk A, ingin menjual ke Arab, ke Hong Kong, ke Amerika, bisa gak? Sangat bisa. Bisa di mana? Bisa saya mungkin pasang buka toko di Amazon, di Alibaba, di platform-platform lainnya. Karena ada apa? Karena ada akses internet di langit yang semua orang bisa jangkau. Kayak gitu. Nah, kita lihat juga data bahwa kata data tersebut sudah melakukan riset atau survei bahwa mayoritas masyarakat mendapatkan info dari medsos ya sudah daripada kita bayar sekian detik pasang iklan di TV, mending di medsos aja kita maksimalkan, bener gak? Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan bicara digital marketing ya mau tidak mau kita harus punya akun sosmednya, minimal kita punya websitenya gitu kan, kita optimasi, kita aktifkan email atau WA marketing. Seperti itu. Ya, cara-caranya banyak lah teman-teman bisa cari-cari di mana? Di Google atau misalkan contoh pakai Google Trend misalkan teman-teman kan ingin katakan menjual kebab atau misalkan jual burger lah di kotanya teman-teman ya sudah teman-teman tinggal cari pakai kata kuncinya dibandingkan dengan produk-produk sejenis ada kebab contohnya burger, pizza, sandwich oh ternyata data setahun terakhir si pizza nih yang grafiknya tertinggi ya sudah teman-teman kan bisa ngedevelop atau membuat pizza minimal seperti contoh Pizza Hut atau kompetitor lainnya untuk ditiru. Artinya apa ya? Permintaan pizza itu data setahun terakhir bahkan 10 tahun terakhir ya masih tertinggi. Gitu atau mungkin mau burger juga gak apa-apa. Yang penting kan grafik ini memberitahu kita atau data ini memberitahu kita bahwa permintaannya masih ada. Kayak gitu. Nah, yang paling penting juga kita harus bikin kuesioner. Jadi kalau bicara bisnis itu nggak nebak ya, kita harus riset. Contohnya, misalkan nih yang saya lakuin. Semenjak pandemi COVID-19, Anda lebih sering makan di mana? Di rumah, restoran, atau dua-duanya? Kebanyakan di rumah. Karena menjadi habit, kita udah 2 tahun dikurung gitu ya, di penjara di rumah. Akhirnya menjadi habit, kebiasaan. Ya udahlah, makan tuh di rumah, gak panas, gak ngantri, simple. Nah, ini waktu itu bisnis tentang frozen. Nah, lalu saya nanya lagi, jenis frozen food apa yang sering Anda beli?
Dari daging sapi, daging ayam, nugget, bakso, sosis, dimsum. Rata-rata menjawab 60% hampir nugget. Artinya kan ketika saya nanti jualan frozen food ini, artinya dari nuggetnya harus banyak produk atau stok yang harus disediakan. Karena dari tawaran frozen food yang ada, bahwa nugget menjadi pilihan atau favorit para pembeli atau customer. Kayak gitu. Nah, ini juga kalau misalkan kita pakai asosiasi internasional ya udah lagi bicara marketing itu identifikasi, datanya kita kumpulin, kita analisis sehingga menjadi informasi kayak gitu. Nah, mulailah dari problem identifikasi riset. Kita lihat potensial marketnya siapa, siapa pemain terbanyaknya atau pionirnya, artinya market share yang bisa kita menangkan berapa. Image researchnya, forecasting atau kita ramalkan permintaannya, lalu tren bisnisnya seperti apa. Nah, yang kedua dari sisi solusinya. Nah, dari identifikasi problem ini, kita berikan solusi. Oh, segmentasinya ternyata usianya dari 20 hingga 30 tahun. Gendernya laki-laki. Kotanya misalkan Bandung, gitu kan. Lalu dia apa psikografisnya terbiasa selalu membuka media sosial dan lain-lain. Lalu produknya price, place, promotion. Nah, jadi kalau bicara marketing, ya ini seluruh dunia tahu. Kalau bicara marketing, pasti gak akan tidak tahu ini. Apakah kita ingin memaksimalkan 7 variabelnya atau 7P? 7P itu apa? Produknya, price, place, promotion, physical evidence, people, proses. Bicara produk apa ya? Fiturnya, kualitasnya, packagingnya, servisnya, garansinya. Pasti kan kita beli produk gak akan jauh dari itu. Apakah kita punya garansinya apa enggak? Gimana kemasan atau packagingnya? Kualitasnya seperti apa? Fiturnya atau fungsinya apa saja? Nah, sekarang bicara harga. Apakah ada diskon nggak sih? Ya udah kan perspektif customer tuh gitu ya. Pembayarannya bisa pakai m-banking kah? QRIS kah? Debit kah? Kartu kredit kah? Dan lain-lain. Lalu bicara place, channelnya ada di mana? Lokasinya di pinggir jalan kah? Di dalam gang kah? Gitu kan? Atau di ruko kah? Kayak gitu. Bicara promosi, gimana nanti cara advertisingnya? Public relationnya seperti apa? Direct marketingnya seperti apa? Gitu. Nah, bicara physical evidence, lalu ada equipmentnya atau alat-alatnya seperti apa? Furniturnya seperti apa? Jadi, bicara marketing itu yang dulu kita berpersepsi salah bahwa marketing itu tukang jualan, salah banget. Justru marketing itu yang harus tahu kenapa warna si baju ini tuh harus biru bukannya kuning. Kenapa fontnya itu harus menggunakan jenis yang ini, gitu ya. Kenapa harganya harus segini? Kenapa ada harga yang dicoret di bawahnya tidak dicoret? Nah, itu orang marketing gitu ya. Dan lain-lain. Sehingga kita bisa strategikan dari 4P menjadi target. Karena kan kita punya strategi ini untuk siapa ya? Untuk customer. Sehingga impact-nya dari ekspektasi menuju emosi. Produk, oh ternyata fiturnya bagus, kualitasnya oke, semuanya terbaik. Ya, customer pasti sesuai ekspektasi dong. Dia lihat iklan di mana? Misalkan lihat iklan di story IG atau di Reels atau di TikTok gitu. Ketika lihat harganya, ya sudah dari produk fitur-fitur yang ada, harganya oke ya sudah. Nah, keempat, place atau convenient experience. Ketika apa produk kita dijual di suatu platform dan misalkan diarahkan nih ke Tokopedia, Shopee atau TikTok Shop, mudah gak sih ketika saya ingin lihat katalognya gitu ya, jenis-jenisnya, informasinya sudah tertulis di deskripsinya dengan benar gitu kan, sehingga ya sudah emosi menjadi ujung tombak dari suatu produk. Akhirnya, bicara promosi itu kita komunikasikan. Ternyata ketika sudah sampai di rumah, saya lihat scroll-scroll awalnya dari live, diberitahu fungsi-fungsinya, gitu ya. Harganya udah cocok, nyampe nih di rumah. Oh, ternyata sesuai ekspektasi, tidak nyesel, sangat worth it, dan lain-lain.
Ya itu proses marketing. Nah, ya udah. Jadi bicara marketing balik lagi tadi kan siapa target marketnya, di mana kita menjangkaunya, lalu gimana strateginya. Nah, jadi kita harus petakan segmentasinya. Siapa usia apa, gendernya apa, laki-laki apa perempuan atau dua-duanya. Umurnya berapa aja? Pekerjaan dia apa mahasiswi kah? Apakah ibu rumah tangga kah? Pendapatannya apakah dia sosial ekonomi statusnya kelas A atau kelas atas, kelas B atau kelas menengah atau bahkan kelas C atau kelas bawah? Dia itu tinggalnya di negara tertentu kah? Di kota tertentu kah? Bahkan di komplek atau bahkan di gang gitu ya. Itu harus kita tentuin. Lalu psikografisnya, lifestyle dia tuh seperti apa gitu ya, personalitinya, interestnya gitu kan, sehingga habit dia atau behaviornya, oh ternyata si orang ini itu nongkrongnya misalkan di apa di cafe, oh dia nongkrongnya di perpustakaan, oh dia nongkrongnya di masjid dan lain-lain. Nah sekarang balik lagi ke contoh ini, minimal kita udah pernah coba lah produk ini. Dan kita juga minimal sudah menggunakan kendaraan bermotor. Yang jadi pertanyaan, bukankah semua ini rasanya sama? Begitupun kendaraan, semuanya sama, mengantarkan dari titik A ke titik B. Dan ini juga penghilang dahaga atau ya orang yang ingin meminum ada rasanya. Itu kan dengan nuansa teh. Tapi pertanyaannya, kenapa sih ada kemasan yang pakai kaca? Kenapa ada pakai kaleng? Kenapa ada yang pakai karton? Kenapa ada yang pakai plastik? Pertanyaannya, bukankah yang botol ini sangat mustahil kan? Kalau misalkan saya dari Bandung ke Jakarta beli teh botol di rest area, mungkin nggak ada ini? Ya nggak mungkin. Karena secara apa? Secara behavior, secara psikografis ini nggak cocok ada di rest area. Di mana ya? Di pemukiman atau di perumahan? Atau di dekat-dekat sekolahan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan kita punya istri atau punya suami, udah berumah tangga, setiap belanja bulanan, mungkin nggak beli yang ini? Yang kalian nggak mungkin, pasti yang beli letteran. Misalkan ada orang yang udah aware terhadap kesehatan, ingin menjaga minuman-minuman sehat atau makanan-makanan sehat, ada yang tawar. Buat siapa nih cocoknya? Orang-orang yang udah terbiasa dengan kesehatan, misalkan dengan figur-figur seperti influencernya Deddy Corbuzier gitu ya, dan teman-temannya. Jadi artinya kemasan produk itu bukan hanya sekedar kemasan, tapi menyasar apa? Segmentasi berdasarkan demografis, psikografis, behavior, dan geografis. Begitupun motor. Dulu sejarahnya Yamaha Mio untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang menjadi isu yang sangat seksi apa? Ingin kesetaraan gender. Lahirnya Mio waktu itu mungkin di tahun 2000-an, kalau ada motor ini laki-laki pakai ini udah disangka banci itu, udah disangka kayak cewek lah gitu kan, diceng-cengin gitu ya, diledek. Tapi hari ini bukankah sekarang mayoritas saking mungkin populasi padat, orang-orang malah beli Matic, begitupun mobil, kendaraan. Artinya sama mereka fungsinya, bentuk model akan merubah segmentasi market. Nah, jadi ya udah teman-teman juga ketika ngedevelop suatu produk bukan hanya sekedar bentuk packagingnya, fungsinya, tapi untuk menyasar siapa, kayak gitu. Nah, sekarang suka ada pertanyaan ke saya, kok yang saya punya produknya tuh dengan bahan pilihan, rasanya udah enak, semuanya pokoknya terbaik lah, tapi kok gak laku-laku? Kita berhitung dulu ya. Contoh, rumus S. Kita kan ingin tahu berapa salesnya ya. Kenapa sih kita nggak closing closing atau nggak kejual-kejual yang tadi katanya punya produknya bagus gitu ya, punya keunggulannya luar biasa, tapi kok nggak laku-laku? Ini contoh misalkan yang saya, ini yang kompetitor gitu ya atau pesaing. Ada V, value, P, price. Jadi value dikurang harga gitu ya. Lalu kompetitor atau apa? Lalu C, komunikasi. Misalkan value saya, misalkan ini sama-sama penjual tas ya. Semuanya pakai bahan yang bagus, desainnya yang menarik gitu ya, keunggulannya luar biasa, fungsi-fungsinya semua dibutuhkan.
Bahkan bisa simpan laptop, bisa simpan handphone, bisa simpan barang-barang yang biasanya kita suka ribet lah untuk dibawa, tapi dengan lahirnya kantong ini malah apa namanya? Memudahkan kita selaku customer. Harganya 200. Si kompetitor padahal value-nya lebih gede daripada saya, apa lebih kecil daripada saya. Harganya sama-sama 200. Tapi kok kenapa dia nilai akhir dari salesnya lebih gede daripada saya? Artinya apa? Hanya komunikasi saja. Jadi kita bullshit, kita omong kosong mau punya produk superior pun kalau kita tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Gitu. Jadi bicara marketing ya bicara komunikasi, bicara storytelling, bicara copywriting, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini elemen-elemen digital marketing gitu ya. Kita ini yang disebut PPC atau pay per click. Kita sering lah mungkin tiap menit kah, tiap jam kita scroll-scroll pasti ada iklan itu. Nah, kenapa sekarang kan kita every day, every second gitu bahkan sering muncul iklan gitu kan. Dan iklan itu kan algoritma. Jadi pertanyaannya, terkadang kan kita lagi mikirin sesuatu, tiba-tiba hitungan detik ketika buka HP sudah dijawab oleh algoritma. Ya itulah hebatnya AI gitu ya. Jadi kenapa pertanyaannya? Lihat aja 2024 gitu ya. Data menunjukkan bahwa pengguna Facebook itu hampir 175 juta. Instagram 90 juta. Secara usianya rata-rata milenial gitu ya, atau ke Gen X. Begitupun sebaliknya kalau misalkan dibandingkan dengan TikTok justru kebanyakan Gen Z. Kayak gitu. Kenapa ya? Bayangin aja kita pasang iklan di Facebook atau Instagram, minimal ada yang melihat 1% dari Instagram. Kita udah punya berapa miliar tuh? Kalau misalkan produk kita cuma 20.000 perak. Ya itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya pasang iklan di billboard, di dekat lampu merah yang traffic atau apa, trafiknya padat banyak, tapi pertanyaannya bisa nggak kita ukur siapa yang lihat, usianya berapa, mereka spending time-nya, menghabiskan waktu untuk ngebaca atau ngeliat iklan kita tuh berapa detik, berapa lama, kita kan nggak bisa ukur. Hanya, oh ada iklan ini, cukup gitu doang kan. Tapi kan ketika kita pasang di Facebook, di Instagram, mau kita lihat umurnya kek, mau dia asal kotanya kek, kegemaran atau interestnya apa ya, keukur. Jadi bicara apa? Bicara marketing, bicara data gitu. Terserah kalian mau ngebangun awareness atau ibaratnya oh ya udah yang penting orang tahu dulu bahwa ada brand A gitu. Atau mungkin untuk eksplorasi, untuk komparasi, perbandingan misalkan teman-teman pasang di billboard dengan di sosial media untuk perbandingan ya terserah aja. Itu tergantung objektif tujuan kita. Nah, ini contoh yang tadi data 2024, nah yang ini data 2021 gitu ya atau 3 tahun ke belakang. Kita bisa lihat peningkatan secara 3 tahun ke belakang penggunanya kayak gitu. Justru di Facebook malah mengalami penurunan. Nah, jadi bicara digital marketing itu ya udah strateginya apa? Ya untuk apa? Untuk menyasar supaya banyak target pasar aware dan interest sehingga menjadi atau berujung menjadi leads. Apa leads? Nanti akan kita bahas. Pertanyaannya, gimana caranya mereka aware terhadap brand atau produk kita? Ya kita bikin konten lah. Contohnya, nanti saya lihat. Ketika mereka lihat konten, mereka akan tertarik. Mereka akan visit ke halaman profil kita. Dan ujung-ujungnya menjadi leads. Kayak gitu. Contoh, misalkan ini adalah bisnis jual produk kesehatan. Kalau bikin konten ya sudah, teman-teman bikin 3 elemennya. Harapan, kebingungan, dan ujungnya jadi trust atau percaya. Misalkan kalian bikin konten ya udah ingin diet dan sehat. Jawab dengan kebingungan, oh harus bikin konten dari jam sekian, ABCD, harus menjaga pola makan ini, harus bla 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 berdasarkan harapan. Harapan mereka ya ini, ingin diet dan sehat. Cara mulai, pola makan, pola yang efektif, ya udah bikin konten cukup di 3 poin itu untuk menjawab harapannya. Sehingga ketika mereka udah memutuskan beli gitu ya hasil edukasi tadi hasil konten tersebut, oh ternyata si produk dietku itu terbukti bisa menurunkan BB atau berat badan. Rasanya juga tetap enak, bisa dimakan. Pola hidupnya juga sangat simpel atau mudah banget untuk dipraktekkan. Nah, ya udah,
kalian bikin konten, bikin gini, tiga konsep ini aja. Harapan, kebingungan, dan percaya ketika mereka udah membeli suatu produk kita. Ya, sekarang kan bicara, kan nggak mungkin kita bikin bisnis, terus bikin akun di Instagram. Pasti kan followernya nol. Kalau pengen banyak ya gampang, beli aja. Eh, Beli followernya itu kan murah banget. Tapi kan pertanyaannya, ya percuma kalau beli, tapi nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, hanya sebatas angka, misalkan 100K checklist biru itu gampang banget. Tapi percuma, tidak ada target market. Nah, pertanyaannya, teman-teman gunain akun tersebut pakai organik dengan Instagram, TikTok, YouTube, bahkan podcast. Tapi ini kan prosesnya lama. Kita harus benar-benar tahu algoritmanya, gimana cara bikin hooknya gitu ya. Dah banyak banget kita untuk mungkin menyasar 1.000 juga sangat sulit. Kalau organik, organik tuh ibaratnya gratisan ya udah semampu kita, sebisa kita. Atau pakai yang berbayar. Teman-teman mau followernya satu juga nyampe ke 100 juta orang bisa banget gitu ya. Pakai Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, bahkan pakai endorse. Ya itu kan fungsi endorse influencer kan supaya apa? Supaya menjangkau audiens atau target market secara lebih cepat. Tapi pertanyaannya harus bayar kayak gitu. Atau pakai referral, pakai pasukan penjualan, affiliate, customer review, atau UGC gitu kan, user generated content gitu kan, kayak gitu. Nah, ini yang disebut leads. Jadi basic leads itu adalah follow. Jadi teman-teman punya Instagram, punya TikTok, ya itu basic leads-nya. Ibaratnya pra menjadi customer gitu. Jadi yang kenal-kenal aja, yang tahu-tahu aja kan. Artinya tahu ke orangnya gitu kan. Seperti apa orang tersebut atau mungkin bahkan fans atau leads yang disebut fans tadi. Ketika mereka udah jadi leads yang awalnya jadi basic, kita ajak mereka join. Kemana? Ke grup. Seperti teman-teman kan awalnya melihat sosmed saya, ngefollow, ketika teman-teman udah minimal tertarik, jadi masuk grup gitu. Atau menjadi super leads. Teman-teman yang udah beli dokumen itu kan udah jadi buyer. Kenapa ya? Karena udah tertarik dengan semua apa? Dengan harapannya ingin membuat suatu bisnis plan, gitu ya. Lalu dengan idealnya seperti apa? Dan oh ternyata bisnis plan ini ada ilmu baru yang teman-teman bisa pelajari dan bahkan dipraktekkan. Sehingga dari konten tadi menjadi lead magnet. Ketika teman-teman udah jadi lead, gitu kan, tertarik menuju WA. Ketika ditawarin kan tinggal putusin. Harganya cocok saya beli, kalau enggak ya udah mungkin mikir-mikir dulu atau mungkin cari-cari yang lain banding-bandingkan dulu kayak gitu atau minimal teman-teman kan cukup jadi tiga follow akun saya atau jadi fans atau mungkin jadi calon buyer. Nah ini sering lihat kan kalian, sering lihat misalkan klik link bio celak isi jadi data kan, dan lari ke misalkan ke link tree akhirnya. Nah di data ini kan teman-teman gratis, tapi kan kami internal jadi punya data. Kalau misalkan yang kliknya ada 10 juta, berarti saya punya data 10 juta. Dari 10 juta tersebut, yang belinya cuma 1%, udah berapa ratus juta kan? Nah, jadi kayak gitu funnelingnya atau customer journey-nya. Ketika kita tertarik, ya udah jadi leads. Jadilah super leads ketika kita udah mengisi. Selebihnya tinggal kita putuskan apa kita akan beli atau tidak, atau pikir-pikir dulu, atau banding-bandingkan dulu. Nah, ini bisnis online, offline. Nah, gini ilustrasinya. Gitu. Misalkan di IG yang udah aktif dari data 2023 ada 80 juta user per bulan. Kita cukup ngambil 1% aja kan ada market potensial 800.000. Misalkan harga baju yang kita tawarkan cuma 30.000 perak doang. Berarti omset revenue-nya sudah 2,4 miliar. Nah, jadi inilah kenapa sekarang ramai banget menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, dan sosmed lain. Nah, lalu lagi bicara marketing tuh ada AIDA. Gimana cara ngebangun awareness-nya hingga ke interest, desire, dan action.
banyak implementasinya, apakah dari sisi komunikasi atau dari sisi formulasi copywriting. Contohnya, misalkan jam pintar ini, supaya target market attention atau ngeperhatiin si produk smartwatch ini, oh hari yang lebih baik ada di tangan Anda, gitu. Interestnya teknologi GPS terbaru, lebih ke fitur lah gitu kan, supaya apa? Supaya lebih menjawab dari attention ini atau desire dan menjadi action beli sekarang, dapat sekarang, check out sekarang gitu, download sekarang, pelajari sekarang banyak. Itu kata-kata copywriting lah. Nah, ini cara buat hooknya, kita harus benar-benar berdasarkan niche marketnya, gen atau keresahannya, fan atau solusinya. Misalkan contoh, halo mom, berarti niche marketnya ibu-ibu. Mau nggak anaknya nurut? Artinya kan bandel, tidak nurut gitu kan. Jadi supaya apa ya? Gak perlu ambek-ambekan atau gak perlu marah-marahan kayak gitu. Nah, belum lagi ada tentang panel marketing gitu ya atau growth hacking panel. Banyak banget lah. Lalu produk life cycle udah saya jelasin. Nah, ini contoh. Contoh misalkan teman-teman bisnis online pakaian. Udah ditentuin nih di demografis, psikografis, behavior, marketing strateginya hingga ke positioning. Game supaya target market saya aware, saya akan posting di IG dan di TikTok. Dengan konten apa? Tips cara memilih baju sesuai acara. Misalkan ini target-targetnya untuk acara kasual kah, acara kantoran kah, formal atau informal. Gitu. Banyak lah mungkin teman-teman sering lihat lah di sosmed ya. Ketika melihat iklan konten saya, mereka kan memikirkan nih consideration. Ketika mereka udah ada di tahap consideration, minimal mereka nge-DM, like, follow, comment, atau nge-WA. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin ngepost iklan atau konten, ketika ada yang nge-DM, nge-like, follow, atau komen, bahkan nge-WA, ya udah. Teman-teman udah melewati fase ini. Itu. Ketika ada yang memutuskan untuk beli, ya udah. Itu menjadi target customer teman-teman. Tapi intinya kan kita gak mau jual putus. Supaya terus berkepanjangan atau berkelanjutan, ya mereka harus loyal dong. Makanya kenapa sering ditawarin diskon, member, cashback, ditanyain kabarnya, pakai CRM atau Customer Relationship Management. Lalu supaya mereka advocate, ada kode-kode referral gitu, atau bahkan bisa jadi affiliate, atau bahkan bisa jadi dropshipper gitu ya, dan kawan-kawannya. Nah, jadi inilah itu kan aware, supaya mereka aware kita mau pasang di mana, di billboard, di TV, di sosmed. Lalu ketika melihat iklan kita, artinya keunggulan fiturnya harus diceritain. Konversi, loyal, dan advokasi ketika pelanggan menjadi membawa pelanggan baru. Kayak gitu. Atau pada akhirnya mulut ke mulut. Nah, lalu sekarang bicara Facebook.